Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa syi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Babut tayamumi, adapun bab ini akan membahas tentang tayamum. Setelah kemarin kita membahas tentang mandi, wudhu sudah, mandi sudah. Sekarang bagaimana kalau misalnya harus wudhu tetapi tidak ada air atau kondisi darurat atau misalnya lagi sakit. Nah, ada syariat di dalam Islam yang disebut tayamum. Inilah babut tayamum. Babut tayamumi, adapun bab ini menjelaskan tentang tayamum. La yasihut tayamumu, tidak sah tayamum bisyai'in min ajza'il ardi, dengan segala sesuatu yang ada di bumi ini, illa biturabi, kecuali dengan tanah. Bahkan katanya dulu ada sabun nih dengan ekstra tanah, boleh nggak tayamum ini dengan ini? Tidak boleh. Dalam sudah di sini jelas segala sesuatu di alam bumi ini hanya satu zat saja yang boleh digunakan untuk bertayamum, yaitu tanah. Tanah yang seperti apa? Al-khalisi, yang bersih, atau hiri dan suci. Di sini sih males ya, al-khalisi. Khalisi itu bersih gitu. Jadi nggak tercampur apapun, nggak tanah yang tercampur sama kotoran apalagi yang najis ya. Ataupun tanah yang bercampur tepung misalnya. Enggak ya. Jadi beneran murni itu, tanah murni. Atau hiri dan juga suci, alladzi lahu gubarun, yang di dalam tanah tersebut itu ada kekebul, ada seperti debunya, serbuknya gitu ya. Bisarti, dengan syarat ayan kulahu, harus dipindahkan, walau minal hawai, meskipun dari udara gitu. Misalnya wah ini ada bertebaran nih badai, ada tanahnya gitu ya, ada badai pasir, lalu kita mau, nggak bisa. Kalau mandi kan wah tinggal nyebur ke kolam gitu, tinggal nyebur ke laut. Kalau mandi adus kan bisa kayak gitu, jebur nih saya mandi adus, keluar lagi misalnya. Tapi pastinya jangan lupa area-area yang harus dibasuh ya, harus dicuci. Nah kalau tayamum nggak bisa kayak gitu. Misalnya tayamum nih ada badai, oh ini saya tayamum gitu, nggak bisa ya, harus bisa dipindahkan gitu kan. Bisarti ayan kulahu walau minal hawai, meskipun dari udara. Wa ayyakuna ba'dadu, jadi harus dipindahkan dulu ke areanya, digosok gitu ya. Wa ayyakunu ba'dadu khuli waqtil ibadati, dan yang kedua syaratnya itu adalah harus sudah masuk waktu sholatnya. Jadi karena tayamum ini hanya sekali pakai gitu ya, benar-benar steril. Jadi satu kali tayamum untuk satu waktu sholat. Alati yatayammamu laha, yang kita memang berniat tayamum untuk waktu sholat tersebut. Wa asbabu, salah satu sebab untuk bertayamum itu ada 3. Al awalu adamul mana'i, yang pertama itu karena tidak ada mulma'i, tidak adanya air. Jadi di hutan misalnya, temen tuh yang kerja di hutan misalnya, di perkebunan yang luas gitu, wah embun tidak ada, mata air tidak ada, sungai jauh gitu, apalagi di padang sabana misalnya gitu, atau di atas gunung gitu kan. Saya gunungnya itu kebetulan yang tidak dilewati air, terus lagi panas banget gitu kan. Nah itu sementara sudah masuk waktu sholat nih, kalau pergi ke masjid udah keburu kehabisan misalnya gitu ya. Atau ini emang kita lagi perjalanan. Nah itu kalau nggak ada air bisa melakukan tayamum. Wasani khaufud dorori, kedua adalah takut karena darurat ministimalihi bisa babi marodin. Karena kalau misalnya kita menggunakan air itu, kita sedang sakit misalnya, nahwi atau sebagainya. Misalnya ada luka yang nggak boleh kena air gitu ya. Wasalisu, dan yang ketiga ihtiyajuhu lisurbihi, yang ketiga itu adalah kita membutuhkan air, ada air tapi kita butuh air ini lisurbihi, untuk meminumnya, atau surbi hayawanihi, atau untuk minum binatang al-muhtaromi, yang dihormati gitu ya, yang mereka yang dimuliakan oleh agama gitu ya. Wa furuduhu arba'atun, itu dia syarat-syarat mengapa jadi wajib tayamum. Wa furuduhu arba'atun, fardunya tayamum ini ada 4. Al awalu aniyatu, pasti sama seperti tadi mandi, sama seperti tadi wudu. Ini adalah niat makrunatan, dan jangan lupa niat itu berbarengan bitnaklit turobi,
dengan memindahkan tanah. Jadi dari misalnya tanahnya di sini, ketika mindah gini niat saya tayamum gitu ya. Minak liturabi wabi awali juz'in yamsahuhu, dan juga berbarengan dengan mengusap bagian yang pertama seperti ini gitu kan. Nah, misalnya nih kan pakai dua telapak tangan tayamum. Nah, ketika ke sini, nah di sini langsung nih niat saya tayamum karena Allah Ta'ala. Atau wabi awali juz'in yamsahu minal wajhi wa yanwil mutayamimu istibahatas sholati masalah dan sebagainya. Misalnya niat saya tayamum, niat saya lupa nih. Gini ya, benar ya? Oh iya benar gini. Niat saya tayamum untuk membolehkan sholat karena Allah, tapi dalam hati, atau dalam bahasa Arabnya nawaitu tayamumu li istibahati sholati nilai taruh. Nah, ini hati-hati nih karena bisa jadi mustakmal. Yang kalau ngambil dari kanan buang pasirnya ke kiri. Nah ini karena si pasirnya tanahnya ini bisa jadi mustakmal, nggak boleh dipakaikan lagi, jangan bercampur dengan pasir yang baru gitu ya. Lalu dibersihkan baru ngambil lagi gitu ya. Asani mashul wajhi tulan wa ardon hatal mukbili. Jadi ketika tayamum itu, yang kedua rukun tayamum itu adalah mashul wajhi tulan wa ardon, membasuh muka panjangnya dan lebarnya. Ini panjangnya dan lebarnya gitu ya, jadi bagian muka. Hatal mukbili, sehingga depannya, min anfihi, depan hidung nih, depannya hidung gitu ya. Wasafataihi, dan juga mulut nih, jangan lupa bagian sini jangan sampai kelewat nih ke tayamum, sampai dua bibir ini harus kena. Asal isu masul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi setelah wajah, nah tadi kan wajah sambil berniat gini kan. Silahkan dikoreksi nih kalau misalnya caranya salah. Nah gini, di depan hidung jangan lupa sama mulut. Nah gini, baru ke sini. Nah gitu kan. Sekali usap aja. Gitu, gak perlu 3 kali. Wajib kan, yang wajibnya. Nah ini ke sini. Ini jangan dulu ke bawah nih, yang ini ke bawah, ini ke sini, set. Nah, dia kan sekali usahakan semuanya. Ini jempolnya yang gini main juga ke sini. Jangan sampai kelewat nih. Yang sampai kelewat, nah gitu baru dibuang. Ya gitu ya kalau guru saya. Sehingga saya begitu ngejelasinnya. Ambil pasir. Nah, ini angkat dulu gitu kan. Angkat dulu, ambil ke sini. Nah, baru geser ke sini ke bawah. Ini ke kiri sini. Ini ke sini. Nah, yang ini ngusap seluruh, yang ini juga jangan sampai pinggirnya kelewat. Nah, semuanya jadi keusap kan sama tanah baru buang. Itu bagian wajah. Yang ketiga, asal sumasul yadaini, membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini, dengan sikutnya sama seperti wudu. Wala takfi dorbatun, dan tidak cukup sekali ya, wahidatan, dan jangan jangan sampai tanahnya itu udah wajah langsung ke sini gitu. Ngambil sekali langsung wajah, langsung pakai lagi ke sini gitu, nggak boleh. Harus 2 kali, yang ini ambil buat wajah, buang, ambil lagi yang baru. Nah gitu ya. Asalnya masul yadaini ma mifaqaini wala takfi dorbatun wahidatun lil wajhi wal yadaini balla buda likulli minhuma min dorbatin mustaqilatin. Akan tetapi mesti likulli minhuma, untuk salah satu dari keduanya, min dorbatin, ada 2 kali pukulan, ada 2 kali tepukan, mustaqilatin yang mustaqilatin yang terpisah-pisah gitu ya. Jadi ya harus ambil dulu buat wajah, tadi udah jelas. Sekarang untuk tangan, ini dari sini misalnya ambil ke sini, kita masukin gitu kan, ke sini puterin, baru yang atasnya baru buang gitu kan. Sekali lagi ambil lagi atasnya gitu, ke sini puterin, baru ke sini baru buang. Jadi atasnya dulu ya, atasnya dulu, baru ke sini, baru ke sini, buang gitu. Di sini, dari sini nih udah, ambil ke sini, mau dari sini, mau dari sini boleh. Mana yang lebih nyaman? Biasanya kalau kanan lebih enak dari atas kan. Ini juga kayak dari atas dulu baru balik, baru atas. Wallahu a'lam, mudah-mudahan
bisa cukup jelas. Ar-rabi'u at-tartibu, dan yang keempat adalah tartib bi ayyuqaddima masal wajhi, yaitu dengan mendahulukan membasuh wajah ala masil yadaini dari kedua dari membasuh dua tangan. Wa yubtiluhu ma yubtilul wudu'a, dan yang membatalkan tayamum ini adalah apa saja yang membatalkan wudu. Waridatu waridatu, dan juga murtad. Jadi kalau misalnya setelah tayamum murtad, nauzubillah semua nauzubillah, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya terhindar dari murtad, itu bisa membatalkan tayamum. Tayamum wa zawalul mani'i qabla suru'i, dan juga karena hilangnya yang mencegah qabla suru'i fi sholati, dina sebelum datangnya sholat gitu. Jadi kalau yang semua yang membatalkan wudhu seperti keluar najis dan sebagainya, bersentuhan laki wanita dengan ajnabi, itu membatalkan juga tayamum ya. Tadi murtad, wazawalul nauzubillah wazawalul mani'i, dan juga hilangnya yang mencegah qabla suru'i fi sholati, masuknya sholat, alati tayamamalaha, yang tayamum di sananya. Jadi misalnya karena, dan batal tayamum ini kalau misalnya udah habis masa sholatnya, misalnya nih zuhur tayamum, nih ketika asar tayamum zuhur tadi udah batal ya, udah tidak berlaku. Wallahu alam. Kurang lebih seperti itu. Wala yaf'alu bi tayammumil wahidi fardo ini, dan jangan sampai kamu melakukan tayamum itu sekali untuk 2 kali fardu. Bal fardon fakot, hanya untuk 1 fardu saja. Wa ma sa'a minan nawafilil lati dakhala waqtuha, dan juga wallahu alam, ini takutnya salah tapi mudah-mudahan benar. Yang bisa saya artikan di sini, wa masa'a, dan apa saja, minan nawafili, dari sholat sunat, allati dakhala waqtuha, yang sudah masuk waktunya, qabla tayamumi, sebelum tayamum. Wa yu'idu tayamumi sholatahu, wa yu'idu tayammimu sholatahu, dan harus mengulangi tayamum. Nah ini penting ya, harus mengulang wa yu'idul mutayammimu, dan orang yang bertayamum untuk sholat tadi harus mengulang sholatnya in tayammama lil bardi. Kalau misalnya saya mau wudhu nih tapi ternyata kedinginan, kayak misalnya lagi di gunung gitu ya, atau lagi musim dingin, mau wudhu dingin banget, ada air salju ada gitu ya loh. Mau wudhu tapi ini lagi musim dingin, cuaca lagi minus misalnya, lagi di kutub utara misalnya. Nah ini nanti kalau misalnya sudah tidak darurat lagi, sudah tidak dingin lagi, sholatnya harus diulang lagi. Au sholat fi mahalli yaglibu fihi wujudul ma'i, atau misalnya karena sholat kita nggak tahu nih bahwa sebenarnya di bawah tempat kita sholat itu, di daerah tempat kita sholat itu ada air, kita wudhu aja, kita tayamum aja terus sholat. Setelah sholat kata temen lama gitu, besoknya kata temen, loh itu air, ternyata ada air di sini gitu ya, lupa nih, saya nggak tahu mana dari kemarin tayamum. Nah ini sholatnya harus diulangi lagi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bagian ini benar, ada benarnya, dan jika ada salahnya silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Mohon maaf sekali lagi jika banyak kesalahan, dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan, semangat untuk belajar, semangat untuk mengajar, semangat untuk saling berbagi ilmu, dan istiqomah di dalam mendekat kepada Allah. Jangan, kematian tidak akan menunggu kita baik, namun berbuatlah baik dan tunggulah kematian. Mudah-mudahan kita meninggal dengan baik. Habib Ali Al-Jufri. Wallahu a'lam. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.